awal episode 2, Miss Day and Night, Mi Jin bermimpi tentang seekor kucing yang mirip dengan yang dulu dimiliki bibinya Lim Sun. Ketika Mi Jin mengunjungi loteng, dia menemukan poster orang hilang yang menyedihkan dari bibinya, mengungkapkan bahwa bibinya hilang bertahun-tahun yang lalu dan ibunya telah melakukan segala daya untuk mencarinya tetapi. Kemudian, Mi Jin pergi lebih awal untuk pekerjaannya di kantor kejaksaan, di mana dia bekerja sebagai wanita pembersih. Sambil menikmati pembersihannya, meledakkan musik dan menari, dia menemukan Gie Jiung, yang telah tiba di tempat kerja barunya, sangat mengejutkannya, karena dia ternyata seorang jaksa. Seperti yang diharapkan, dalam persona pekerjaannya, dia tampil dingin dan tidak peduli, dan terungkap bahwa orang-orang yang bekerja dengannya sering berhenti dalam beberapa bulan. Sementara itu, ayah Mi Jin dan tuan tanah mereka, yang juga seorang broker real estate, berbagi makanan ketika Jiung mengunjungi mereka mencari apartemen untuk pindah sesegera mungkin. Setelah beberapa pertanyaan aneh tentang apakah Jiung percaya pada hantu, broker menunjukkan kepadanya sebuah apartemen menakutkan yang langsung dia ambil karena dia bisa segera pindah. Rumah itu kemudian terungkap berhantu karena Jiung bermimpi membunuh seseorang dan saklar lampu di kamar mandi terus menyala. Keesokan harinya, Jiung memeriksa daerah itu dan jelas bahwa dia ada di sana dengan misi pribadi. Kemudian, kami diperkenalkan dengan karyawan tua dan masing-masing kepribadian unik mereka. Maltae dipekerjakan karena pengalamannya sebagai mantan polisi, yang menyelidiki kasus rokok yang dilemparkan dan menuduh sesama rekan kerja, tersangka Guang Seok yang merupakan karyawan rujukan dan sangat tidak tahu malu. Saat mereka memperebutkan kotak rokok, kami bertemu Naheun, perekrut cacat yang dikenal kuno, yang jatuh ketika mencoba memisahkan mereka. Ada juga pengamat perkelahian bernama Oke Hui, yang merupakan karyawan nepotisme, yang dikenal cantik tapi bodoh, dan akhirnya Lim Sun, pelamar teratas yang dikenal karena stamina maksimalnya, yang tiba di TKP untuk menghentikan pertarungan. Akhirnya, mereka berdamai di mana pelakunya setuju untuk memperlakukan yang lain dengan imbalan tidak melaporkannya untuk denda. Sementara itu, selebriti Kwon memutuskan untuk mengambil jeda 2 tahun di tengah-tengah kasus pengadilan dan banyak artikel dan akhirnya berakhir untuk pelayanan publiknya di mana Jiung dan Mi Jin sekarang bekerja. Saat dia berbicara kepada media, orang yang mencurigakan menyerangnya dengan cairan saat Mi Jin mendorongnya. Sama seperti cairan, yang ternyata asam, akan jatuh padanya, Jiung dengan anggun menukik dengan payungnya, melindungi Mi Jin, Lim Sun. Dia pingsan di atasnya bersama dengan pengamatnya sampai jaksa lain memecahkan gelembung mereka, memberi tahu mereka tentang betapa sulitnya Jiung sebenarnya saat bertugas. Kemudian, karena Jiung telah diblokir, dia mengunjungi rumah Mi Jin untuk mengambil dokumennya dan mengembalikan resumenya. Mi Jin bergegas ke rumahnya dan menunggu matahari terbenam sebelum bertemu Jiung. Dia mencoba menemukan dokumen itu tetapi ingat bahwa dia telah membakarnya. Dia masih bersikeras mencarinya di toko buku bekas tempat dia menjual materi tersebut. Setelah mencari beberapa saat, dia menemukan dokumen tetapi tidak sebelum Jiung pergi untuk menghadiri masalah yang mendesak. Telah terjadi pembunuhan sejauh ini dari tempat tinggal Jiung. Ketika Jiung mencapai TKP, dia menyadari bahwa darahnya masih segar dan setelah mencari beberapa saat, dia memutuskan bahwa pelakunya mungkin bersembunyi. Dalam kilas balik, terungkap bahwa ibunya telah dibunuh dalam insiden serupa yang mungkin mengapa dia kembali ke kota. Ini ternyata benar dan Jiung mengejarnya sambil memberi tahu polisi terdekat. Ini adalah ketika dia menerima pesan teks Mi Jin bahwa dia pergi sendiri dan bergegas ke lokasinya mengetahui tentang bahaya yang mendekatinya. Saat kembali sendirian, Mi Jin memuncak pada isi dokumen yang mengungkapkan beberapa halaman laporan orang hilang yang melibatkan banyak wanita. Ini adalah ketika Jiung melihat Mi Jin dan pelakunya mengemudi tepat ke arahnya. Saat dia mendekatinya, episode berakhir dengan ekspresi terkejut Mi Jin dan dokumen-dokumen jatuh di jalan.